ini kita akan melihat kesaksian dari Pak Ismail yang pada tanggal 27 Agustus 2016 dia menyatakan bahwa melihat kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina. Di channel Kang Deddy Mulyadi, dia menyatakan bahwa dia melihat dengan mata dia sendiri dan pada saat itu dia berboncengan sama anaknya. Dan dia menyatakan kenapa bisa tepat ingat pada tanggal 27 tersebut, karena dia ada sebuah peristiwa, yaitu dia sedang mengantar anaknya lamaran ya di satu tempat lah di Cirebon tersebut. Kita saksikan ini videonya. Jadi Bapak menduga yang kecelakaan itu Eki sama Vina. Iya. Bapak lihatnya gimana sih? Saya kan berlawan arah, Pak. Kan jalannya kan pisah, Pak. Iya, berlawan arah. Kan dari Saya sana. kan gini dari Watu Belas, Oh, dia- biasanya kan dia berarti kan berlawanan dia arah ya, menginap kalau saya misalkan di jalan Pejaksaan, Pak. Jalan Dari gang saya Watu Belas tuh langsung timur ke gitu ya, Pak, ke berlawanan kanan. arah. Walaupun Nah, ke kanan kan sumber tuh lampu merah, jalannya itu kan Ah, dipisahin ketemu sama jembatan begini. trotoar tengah. Iya, yang sini jalan sebelah Batas sini, yang jalan. sini sebelah sini. Trotoar. Ditekannya ada trotoar, ada tiang PJU. Iya. Nah, terus gimana? Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng, Pak, begini-begini goyang kayak orang mabok. Ini goyang-goyang katanya motornya. Jadi zigzag kayak gini ya, zigzag. Saya waktu muda juga sering kayak gitu, naik motor zigzag kayak gitu ya. Waktu lah ABG lah ya, naik motor zigzag kayak gitu. Itu kondisi kalau yang saya pernah alamin biasanya itu lagi seneng, kalau nggak lagi terpengaruh oleh sesuatu. Lihat Gitu. sekali lagi. Kan Bapak kan dari sana jalurnya sini, Pak. Hmm. Bapak jalurnya sini. Iya. Bapak naik mobil ke mobil. Motor. Oh, Bapak naik motor juga. Bapak bonceng apa? Motor biasa Apa? gitu. Bapak bonceng. Kok Bapak bisa ngelihat? Bisa lah ya, kesini Dia kan nengok bisa. dia kan anaknya juga Bisa lah ya. Pak, Oh. mabok. Masuk logika, Mungkin ya, Bang, ya? nggak mustahil. Mungkin ya. Kelihatan ya. logika ini. Enggak, bukan 150 meter ke SI, bukan. Iya lah, kalau air 150 Oh, jembatan meter. hanya kehalang ini kan? Oh ya, kalau kita gini juga akan kelihatan ya Bang kalau di tol ya. Kelihatan, Pak. Apalagi ini bukan pembatas tinggi kan? Oh, motornya gini-gini kayak orang mabuk. Itu standing, Pak. Standing guys, angkat motor. Ini biasanya kalau jatuh ke bawah nggak pas itu. Oh. Apa standing kayak gini. Oh iya, diangkatin. Malah sambil teriak-teriak tuh, kayak Kalau orang- lagi kayak orang zigzag kayak gila gini, tuh, Pak. Oh. angkat motor. Bener nih Pak, jangan bohong Kalau loh Pak. nggak pas itu. Saya mau coba apa sih, Pak? Wallahi, Pak. Bapak siap Lewat membuat itu. kesaksian di atas notaris? Siap ya Pak, nggak main-main loh Pak. Siap. Ini keterangan Bapak itu penting Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan. Bapak siap diperiksa Bareskrim. Siap. Oke, siap ya Pak ya? Siap. Nah, merinding saya. Lemes. Saya mau ngomong kan Bapak Ini ngomong masuk seperti logika, guys. itu ya, Pak. Masuk logika. Kalau yang tahu informasi datang ke saya. Saya tanggal 4 kemarin, Pak. Hari Jadi Minggu dia saya sini. bawa motornya Kok itu bisa? zigzag, Kok habis ketemu? itu dia angkat Katanya standing. sudah tuh catat buku, motor. Pak. Ketika turun dia ban Catat depannya bukunya nggak dibawa ke pas saya kalau yang penting. posisinya. Ada nama saya, Pak. Tanggal 4 hari Minggu kemarin. Sini Nah, ya. ini nyambung guys. Oh, tapi masih dekat lah sekarang tanggal 4. Ada video. Tanggal Ini nyambung. udah 2 hari. Iya. Oh, Nah, naik ke kok Jogja. motornya nggak rusak parah gitu, nggak Ke rusak Jogja kan parah ya. berangkatnya Iya, jangan nggak rusak parah. Tapi lah, nanti yang hancur itu helm bagian depan. Kalau di depannya. Ini, Ya wes, Bapak tanggal 4 ada dari sini. kendaraannya di sebelah sini. Tapi kan pas banget. Gitu. Bentar. Kendaraan di sebelah sini. Oke, terus Bapak bonceng, motornya gini-gini. Iya. Terus sekali Saya lagi. bilang kayak orang mabok. Lewat, iya. Kayak orang Terus mabuk, standing. Apa kita trotoar yang di tengah, Pak? menghantam trotoar. Gitu. Motornya diangkatin. Iya, Ini kemungkinan orangnya mental guys. Saya Mental nggak ini tahu, pasti. Pak, ya, maaf ya. Kalau kayak gini pasti mental. Oke. Kalau kecelakaan Motor yang gini, motor jadi angkat. Gue gini. Tahu anak muda Pak, saya biasa lihat di jalan begitu. lucu ya. Jadi kan jadi lagi apa, praktekin. Main motornya kayak gini. Lucu ya. Hiburannya guys, hiburannya. Kan pakai motor Pak. Nah, ini Anak praktekin muda lagi Pak. guys. Anak muda Pak. Si Made Pak. Bonceng cewek Pak. Ceweknya pakai rok sini. Gini. Ya kan? Biasa gitu kan kita yang dilihat. Jangan gitu ya. Ceweknya gitu kan. Orang mana? Nah. Gitu, gitu. Oh, lampunya nyala tadi. Oh, motornya digini-gini, terus diangkat. Terus Ya itu, gitu. diangkat turun lagi. Nah, Pas itu. turunnya nggak seimbang. Nggak seimbang. Iya. Nab ke. Nabrak ke yang trotoar tengah itu, Pak. Oh iya, Oleh. jadi pas turunnya nggak seimbang, terus mepet. Kecepatan tinggi guys. Nabrak. Nah, Nabrak ke trotoar. Iya. Nabrak yang listrik ke trotoar. Nabrak. Kalau Motornya lihat kan kayaknya saya nabrak matic yang ya. listrik, Pak. Oh. Penggeraknya kan belakang guys. Nah, Jadi motornya kalau nabrak kan dia trotoar. naik, Dia belakang yang itu nabrak kan dia. kenceng. Nah, Pasti bisa kalau kecepatannya ini kan tinggi. ininya pakai jaket yang biru putih itu, Pak. Benar. Diikat begini, Pak. Heeh. Nah, kalau Eki Kurang. begini deh. Berarti semuanya tengkurap. Iya. Keterangan Bapak sama dengan yang keterangan yang dari Kudus. Pantes aja hancur helm bagian depannya. Karena saya lihat, Pak. Saya ini loh Pak. Gitu. Makanya saya berani Tapi kalau kubu sebelah sana bilangnya helmnya mulus, motornya mulus. Saya juga takut, Pak. Helm mulus, motor mulus katanya. Berani. Ya kalau benar ya. Tapi kan Iya, ada foto juga karena kan Bapak yang sekarang menyatakan sudah bahwa merasa motornya yakin lecet sebelah kanan. bahwa keterangannya itu cukup parah lecetnya guys. Helmnya hancur Bapak nanti bagian depan. saya kasih yang punya pengacara helm ya. ngomong.
biar Bapak didampingi loh gitu loh Pak, ya kan Bapak didampingi dan kemudian Bapak bisa memberikan keterangan nanti didampingi. Keterangan Bapak ini kenapa Mudah-mudahan ini keterangan jadi Ya, titik terang, salah satu titik terang buat kasus ini guys. Makin terang, semakin cepat terungkap juga lah. Saya ngeliat sama mata saya sendiri, Pak. Iya, Jadi gitu guys, kesaksian dari Pak Ismail ini. Dia melihat dari jarak yang katanya kalau harusnya sih nggak terlalu jauh ya. Antara 1 meter, 2 meter mungkinlah jarak yang dilihat dari jarak Pak Ismail ke tragedi kecelakaan. Dan Pak Ismail ini ada keuntungannya dia berdua guys, jadi nggak tunggal. Jadi kalaupun nanti ada saksi, jadi ada saksi penguat. Jadi ada saksi penguat yang menyatakan bahwa mereka sama-sama melihat kejadian tersebut. Jadi kalau dari kesaksian Pak Ismail itu, ketika Eki bawa motornya zigzag dengan kecepatan tinggi, itu biasanya kalau diangkat motor itu, ketika misalkan mendarat, itu nggak seimbang, guys. Nggak seimbang, oleng, kalau bahasa ininya oleng. Lalu ketika oleng itu, motor itu biasanya nyeruduk gitu aja, nabrak ke trotoar yang ada di tengah, dan biasanya terpelanting. Makanya motor yang motor yang punya itu kan nggak hancurnya nggak terlalu parah guys, nggak terlalu yang klaim dari sebelah sana kan nggak terlalu parah. Kenapa terjadi kecelakaan katanya motornya, kata Pak itu kata Pak apa Pak Rudiana ya, Pak Rudiana kan bilang saya curiga katanya, walaupun ini masih jadi polemik, kalau curiga dari awal kenapa nggak diotopsi langsung aja gitu ya, kenapa nggak diotopsi langsung malah dikuburin? Ini jadi pertanyaan buat kita juga ya. Kenapa nggak diotopsi langsung di situ? Kenapa nggak divisum langsung gitu? Jadi ketahuan lah. Kalau memang dia curiga dari awal, katanya kan gitu keterangannya. Ketika pertama melihat di rumah sakit itu, saya sudah insting saya sebagai polisi curiga. Lah pertanyaannya kenapa nggak diotopsi langsung? Kenapa nggak divisum langsung saat itu? Kenapa harus dikuburin beberapa hari baru dibongkar lagi? Nah, kalau dari keterangan Pak Ismail ini ada korelasinya, agak nyambungnya nih ya. Ketika dia angkat motornya standing, dan jatuh ban depan itu nggak pas, itu menimbulkan si motor itu langsung stuck berhenti nggak kejauh biasanya guys, langsung turun. Itu yang terpental itu biasanya yang bawa motornya, itu yang bawa motornya langsung terpental, motor itu nggak bakalan kejauh gitu kalau posisi standing kayak gitu, percaya. Saya pernah mengalami juga kayak gitu, ketika diangkat motor jatuh, saya sendiri yang terpental gitu, dan tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau ini mungkin hari naas ya buat Eki. Terpental, kebetulan di situ ada tiang listrik ya, tiang listrik yang ada di tengah itu, PJU itu. Ketika menghantam, mungkin ini diduga menghantam sebelah di belakang kepalanya dan terpelanting, buk, dia langsung jatuh ke bawah ya. Ini pasti helm kelungkup sesuai keterangannya ya, hancur pasti helm bagian bagian depan ini, karena yang nyungkurnya ini guys biasanya. Nggak mungkin ya. Biasanya insting dari kita sebagai apa ya, kalau jatuh itu nggak mungkin, ini udah insting ya, ini pasti dilindungi dengan insting kita, biasanya jatuhnya ini guys biasanya, karena kan kita biasanya gini, nah gitu. Itu kalau menurut saya korelasinya sangat banyak dari keterangan ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa membantu para terpidana yang masih ada di dalam sana. Terima kasih buat Pak Ismail yang sudah memberi keterangan, mudah-mudahan ini keterangannya valid dan mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa like, share, subscribe channel Orang Pinggiran itu. Like, subscribe ke channel ini, bukan subscribe ke channelnya Para Sultan. Jadi bisa membantu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.